Halo semuanya, langsung aja nih, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar krusial. Kita bakal memetakan efek domino ekonomi dari konflik Iran di tahun 2026. Kita nggak akan bahas taktik militernya ya, tapi lebih ke gimana sih sebuah peristiwa geopolitik di Teluk Persia bisa bikin gelombang kejut yang merambat sampai ribuan kilometer, dan yang paling penting, gimana ini berdampak langsung ke isi dompet kita sehari-hari. Percaya deh, perekonomian global kita tuh ternyata jauh lebih rapuh dari yang kita kira. Buat pemanasan, coba kalian perhatiin angka raksasa ini, 20%. Ini bukan angka sembarangan loh. Ini adalah persentase dari total pasokan minyak global dan gas alam cair dunia yang kalau di hari-hari biasa mengalir ngelewatin satu jalur perairan sempit banget, yaitu Selat Hormuz. Bayangin aja, 1/5 urat nadi energi dunia cuma bergantung sama satu titik ini. Dan masalahnya, jalur itu sekarang ditutup. Nah, hari ini kita bakal nelusurin efek dominonya selangkah demi selangkah. Mulai dari titik sumbat Hormuz itu sendiri, terus gimana itu bikin guncangan energi global, lanjut ke retaknya rantai pasokan global, destabilisasi makroekonomi, dan pastinya harga yang harus dibayar sama kita sebagai konsumen. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Titik sumbat perdagangan Hormuz, sebuah leher botol yang rentan banget. Kalian mungkin sering banget kan dengar istilah choke point di berita air-air ini. Intinya gini, choke point itu rute sempit dan super strategis yang jadi satu-satunya jalan menuju wilayah lain. Kalau titik ini sampai diblokir, kelar deh. Perdagangan maritim internasional bisa lumpuh total. Selat Hormuz ini benar-benar definisi buku teks dari choke point. Ini semacam tumit Achillesnya perdagangan global, celah sempit di mana separuh dari negara-negara industri dunia bergantung buat dapat pasokan energi mereka. Dan ini benar-benar ngegambarin dengan jelas betapa melumpuhkannya dampak blokade itu. Cuma dalam sekejap mata setelah konflik pecah di akhir Februari 2026, lalu lintas maritim harian langsung anjlok parah. Kapal tanker turun sampai 94% dan kapal kargo turun 82%. Kita lagi ngomongin hilangnya hampir 10 juta barel minyak per hari dari pasar global secara tiba-tiba. Ini ibarat mesin penggerak dunia dimatiin paksa. Lanjut ke bagian kedua, guncangan energi global, yaitu soal lonjakan harga dan defisit pasokan. Nah, yang paling menarik, atau mungkin lebih tepatnya bikin jantungan, adalah melihat seberapa ekstrim lonjakannya. Sebelum perang, harga minyak mentah Brent itu stabil di kisaran $70 per barrel. Tapi pas konfliknya memuncak di bulan Maret 2026, harganya langsung meroket ke $126 per barrel. Nggak masuk akal kan? Ini tuh lonjakan harga bulanan paling besar dalam sejarah pasar minyak dunia. Pasar langsung panik, karena mereka tahu pasokannya kepotong, tapi permintaannya tetap tinggi. Kalau kalian pikir saya melebih-lebihkan, coba deh kita ingat kutipan dari Fatih Birol, Kepala Badan Energi Internasional. Dia sampai nyebut ini sebagai tantangan keamanan energi global terbesar sepanjang sejarah. Jadi ini bukan sekedar krisis musiman biasa. Ini benar-benar gangguan paling besar terhadap pasokan energi dunia semenjak krisis tahun 1970-an. Padahal negara-negara IEE udah ngelepas 400 juta barel dari cadangan darurat mereka loh. Tapi itu cuma ngasih nafas buatan sementara aja. Akar masalahnya tetap ada, jalurnya masih tertutup. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, retaknya rantai pasokan global. Dan asal tahu aja, ini bukan cuma soal minyak. Blokade ini ternyata mencekik banyak banget komoditas vital yang mungkin nggak kita sangka-sangka. Tentu saja ada LNG, di mana fasilitas raksasa milik Qatar terpaksa berhenti produksi. Tapi lihat deh, apalagi yang kena imbasnya. Pupuk urea dan sulfur, lalu aluminium, di mana Bahrain sampai harus memangkas produksi pabrik peleburan aluminium top dunia mereka. Bahkan, pasokan helium yang super krusial buat teknologi medis dan semikonduktor juga ikutan langka parah. Ternyata rantai pasokan modern kita benar-benar terpusat di wilayah konflik ini. Masuk ke bagian keempat, destabilisasi makroekonomi. Mari kita bahas soal inflasi dan pelambatan pertumbuhan ekonomi. Dampaknya ini langsung kelihatan banget di proyeksi Bank Dunia.
Sebelum perang, ekonomi dunia diprediksi bakal tumbuh 2,9% dengan inflasi di angka 2,6%. Relatif stabil lah ya. Tapi begitu konflik pecah, proyeksi pertumbuhannya langsung menyusut jadi 2,7% dan inflasinya melonjak ke 3,3%. Ini benar-benar bukti nyata gimana konflik geopolitik itu memaksa pasar global buat berkontraksi sambil secara bersamaan naikin harga barang-barang. Biar proyeksi makro ini kerasa lebih nyata buat kita, Institute for Economics and Peace ngasih hitung-hitungan yang jujur aja lumayan ngeri. Gini, setiap kali harga minyak mentah Brent bertahan di atas $120 per barel, itu dampaknya sama dengan kenaikan inflasi sebesar 1,2% dan penyusutan ekonomi global sebesar 0,4%. Angka 1,2% itu mungkin kedengarannya kecil ya, tapi kalau skalanya global, itu artinya kita kehilangan triliunan dolar dan jutaan lapangan pekerjaan. Dan yang bikin makin sedih, beban seberat ini nggak ditanggung sama rata. Negara-negara berkembang justru diperkirakan bakal berhadapan sama tingkat inflasi sampai 5,1%. Nah, ini yang bikin efek domino sekunder. Bank sentral di negara-negara berkembang terpaksa menahan atau bahkan menaikkan suku bunga buat ngelawan inflasi tadi. Ujung-ujungnya apa? Biaya pinjaman jadi super mahal, beban utang makin berat, dan pertumbuhan ekonomi di negara yang justru paling butuh pembangunan malah mandek. Terakhir, kita ada di bagian kelima, harga yang harus dibayar oleh konsumen. Ini adalah efek rembesan ke kehidupan kita sehari-hari. Oke, mari kita bedah jalurnya pelan-pelan. Gimana ceritanya penutupan selat di Timur Tengah sana bisa bikin tagihan belanjaan kalian di supermarket sini jadi bengkak? Langkah pertama, selat diblokir. Langkah kedua, ini langsung memicu kelangkaan pupuk global karena kapal-kapal pengiriman mandek. Langkah ketiga, tanpa pupuk yang cukup, otomatis hasil panen petani di seluruh dunia merosot tajam. Dan langkah keempat, pasokan makanan yang sedikit berarti harga pangan bakal meroket di rak-rak supermarket. Gila kan? Dari urusan geopolitik, narik garis lurus langsung ke piring makan kita. Buat ngasih gambaran seberapa parah guncangan di sektor pertanian ini, hampir 50% dari total ekspor urea dan sulfur global biasanya ngelewatin Selat Hormuz. Separuh pasokan dunia, bayangin. Karena jalur ini putus, harga pupuk diproyeksikan melonjak sampai 31%. Dan yang paling tragis nih, PBB udah ngasih peringatan keras kalau kejutan harga pangan ini bisa ngancam 45 juta orang tambahan di seluruh dunia ke dalam jurang krisis pangan akut. Selain makanan, tentu saja ada satu lagi dampak yang paling langsung kerasa sama dompet kita, bahan bakar. Kita langsung lihat lonjakan drastis harga bensin eceran di Amerika Serikat begitu konflik ini dimulai. Dan yang lebih parah lagi, di Asia Tenggara, ada beberapa negara yang laporin kalau cadangan bahan bakar domestik mereka bener-bener ludes di akhir bulan Maret. Krisis bahan bakar lokal kayak gini jelas langsung melumpuhkan transportasi dan aktivitas warga sehari-hari. Jadi, ini bawa kita ke satu pertanyaan provokatif yang patut banget kita renungin. Sampai kapan sih kita sebagai konsumen global sanggup memikul beban dari konflik geopolitik kayak gini? Lewat bedah materi ini, kita udah sama-sama lihat betapa rentannya rantai pasokan dunia yang rumit ini. Satu titik aja tersumbat, efeknya bisa sefatal ini ke harga barang dan inflasi. Memahami dinamika ini tuh penting banget, bukan cuma buat para ekonom berdasi, tapi buat kita semua yang harus keluar uang lebih tiap kali ngisi bensin atau belanja beras. Terima kasih udah ngikutin bedah materi kita kali ini. Semoga ini bikin kalian makin penasaran buat terus belajar soal seberapa terhubungnya dunia kita sebenarnya.